Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Amelia. NPM saya 1970065160057. Saya dari kelas Pengelolaan Sistem Komputer R01 dengan dosen pengampu Bapak Gata Supriyono, SSI MSM. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Knowledge System. Saya akan menjelaskannya sambil menampilkan PPT-nya di layar. Knowledge System. Pengertian Knowledge System. Knowledge Management System atau manajemen pengetahuan adalah suatu sistem dan proses yang terformat dan terarah yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, mencari, mengumpulkan, memilih, mengorganisir, mendokumentasikan, menyimpan, memelihara, dan menyebarkan informasi dan pengetahuan dalam rangka mendukung kebutuhan masing-masing individu di dalam perusahaan sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang baik untuk mendukung strategi bisnis. Knowledge Management digunakan dalam pengelolaan pengetahuan organisasi untuk menciptakan nilai dan menghasilkan keunggulan bersaing atau kinerja prima. Kombinasi pengetahuan manusia dalam organisasi akan menghasilkan pengetahuan organisasi yang berbeda. Hanya saja organisasi yang memiliki banyak pengetahuan berkualitas belum tentu mampu menghasilkan barang atau jasa yang sama kualitasnya. Maka dari itu penting bagi suatu perusahaan untuk memiliki knowledge management guna mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari pengetahuan. Fungsi knowledge management. Yang pertama ada intermediation, yaitu peran perantara transfer pengetahuan antara penyedia dan pencari pengetahuan. Peran tersebut untuk mencocokkan atau to match kebutuhan pencari pengetahuan dengan sumber pengetahuan secara optimal. Dengan demikian, intermediation menjamin transfer pengetahuan berjalan lebih efisien. Yang kedua ada externalization, yaitu transfer pengetahuan dari pikiran pemiliknya ke tempat penyimpanan atau repositori eksternal. Dengan cara seefisien mungkin, externalization dengan demikian adalah menyediakan sharing pengetahuan. Yang ketiga ada internalization, adalah pengambilan atau extraction pengetahuan dari tempat penyimpanan eksternal dan penyaringan pengetahuan tersebut untuk disediakan bagi pencari yang relevan. Pengetahuan harus disajikan bagi pengguna dalam bentuk yang lebih cocok dengan pemahamannya. Maka fungsi ini mencakup interpretasi format ulang penyajian pengetahuan. Yang keempat ada cognition, yaitu fungsi sistem untuk membuat keputusan yang didasarkan atas ketersediaan pengetahuan. Cognition merupakan penerapan pengetahuan yang telah berubah melalui 3 fungsi terdahulu. Yang kelima ada measurement, yaitu kegiatan knowledge management untuk mengukur, memetakan, dan mengkuantifikasi pengetahuan korporat dan performance dari solusi knowledge management. Fungsi ini mendukung 4 fungsi lainnya untuk mengelola pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya ada manfaat knowledge management. Yang pertama, penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka perusahaan dengan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks lainnya, sehingga perusahaan akan dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan perusahaan akan meningkat, yang akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga ada kemampuan beradaptasi. Perusahaan akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari perusahaan akan meningkat. Selanjutnya ada jenis dan sumber knowledge management system. Yang pertama ada pengetahuan eksplisit atau explicit knowledge. Merupakan sesuatu yang dapat diekspresikan dengan kata-kata dan angka, serta dapat disampaikan dalam bentuk ilmiah, spesifikasi, manual, dan sebagainya. Knowledge jenis ini dapat segera diteruskan dari satu individu ke individu lainnya secara formal dan sistematis. Explicit knowledge juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses, metode, cara, pola bisnis, dan pengalaman desain dari suatu produksi. Pengetahuan eksplisit lebih mudah ditemukan kembali dan ditransfer kepada orang lain dibandingkan pengetahuan implisit.
Hal ini disebabkan karena pengetahuan implisit sulit untuk dibagi melalui ruang dan waktu. Yang kedua ada pengetahuan implisit atau tacit knowledge. Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang berada di dalam pemikiran manusia yang tidak dinyatakan dalam bentuk tulisan, melainkan sesuatu yang terdapat dalam benak orang-orang yang bekerja di dalam suatu organisasi. Tacit knowledge merupakan knowledge dari para pakar, baik individu maupun masyarakat, serta pengalaman mereka. Tacit knowledge bersifat sangat personal dan sulit dirumuskan, sehingga membuatnya sangat sulit untuk dikomunikasikan atau disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya ada level Knowledge Management System. Level 1 yaitu data tersebar ditransformasikan oleh processing atau pemrosesan data ke informasi. Pada level ini biasanya disebut manajemen dokumen, yaitu mengolah isi informasi atau konten manajemen, mengorganisasikan dan mendistribusikan informasi. Pemakai dapat melakukan akses dan temu kembali dokumen secara online pada database. Level kedua yaitu data dianalisis dan diterapkan sehingga menjadi informasi. Pemakai bisa menyumbangkan informasi ke sistem, menciptakan isi baru, dan mengembangkan database pengetahuan. Pemakai bisa membaca dokumen online, mendownload, melengkapinya, dan kemudian mengirimkannya ke tujuan yang dikehendakinya. Dengan demikian, informasi dapat secara terus-menerus diupdate. Level 3, informasi dianalisis dan diterapkan sehingga menjadi pengetahuan. Hal ini memerlukan pemahaman tentang input dan output informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Pengetahuan dibangun oleh organisasi melalui proses pemerolehan, pendistribusian, kolaborasi, dan komunikasi, serta penciptaan pengetahuan baru. Level keempat yaitu pengetahuan dianalisis dan diterapkan sehingga membuat orang bijaksana. Pada level ini, enterprise intelligence dikembangkan dengan membangun jaringan pakar, interaksi dengan database operasional, dan performance support, di mana pengetahuan baru yang dihasilkan ditambahkan kepada sistem. Selanjutnya ada siklus aliran knowledge management. Yang pertama ada knowledge creation atau penciptaan pengetahuan, merupakan proses penciptaan pengetahuan baru, dapat dilakukan dengan proses pengembangan atau development, penemuan atau discovery, ataupun penangkapan, capture pengetahuan. Yang kedua ada knowledge retention, yaitu penyimpanan pengetahuan, merupakan proses yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara serta pengambilan kembali pengetahuan yang ada. Selanjutnya ada knowledge transfer, yaitu pemindahan pengetahuan, merupakan proses untuk mengalirkan pengetahuan dari satu pihak ke pihak yang lainnya, meliputi proses komunikasi, penterjemahan, pengubahan, dan juga pemilahan. Knowledge transfer dapat juga dipahami sebagai knowledge sharing atau penyebarluasan pengetahuan. Yang terakhir ada knowledge utilization, yaitu pemanfaatan pengetahuan, merupakan proses yang berkaitan dengan pemanfaatan pengetahuan yang ada. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.